Jeng Eri. Yang tukang masak pun demikian. Tahu nggak, kita semua lari-lari itu karena apa? Takut kalau anak kita mati. Saudara bilang, kalian tidak datang itu udah tahu kita datang mau apa, jelaskan. Oh, blowernya kami mungkin baru punya satu. Oh, kami masak. Bupati Gunung Kidul geram melihat dapur MBG yang membuat 695 siswa keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Jalur Pantura Kaligawe masih terendam banjir, sopir truk macet hingga 8 jam di jalur arteri. Tuntut kesetaraan hak diangkat sebagai P3K, guru dari sejumlah daerah di tanah air berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Puluh siswa SD Negeri Meruya Selatan 01 Kembangan, Jakarta Barat mual dan muntah diduga usai mengonsumsi puding dan telur yang disajikan dalam paket makan bergizi gratis di sekolahnya. Program MBG di SDN Meruya Selatan 01 ini pun dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi. Saudara, tentunya selain 3 sorotan utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya dari penjuru tanah air. Bersama saya Maidop Elfrina, inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama, Saudara. Bupati Gunung Kidul sidak dapur MBG buntut keracunan 695 siswa usai menyantap MBG. Dia emosi saat melihat dapur MBG yang tak memenuhi standar kebersihan. Tidak ada empatinya Jeng Eri. Yang tukang masak pun demikian. Takut kalau anak kita mati. Saudara bilang, ini urusannya nyawa banyak orang. Tahu nggak berapa yang muntah-muntah dan diare? Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat meninjau dapur sehat program makan bergizi gratis di Pelanjan Saptosari Gunung Kidul. Kondisi dapur yang jauh dari standar kebersihan, ia juga menemukan adanya proses pencucian alat makan yang tidak sesuai standar. Ini melayani berapa? 2.960. Ini urusannya nyawa banyak orang. Tahu nggak berapa yang muntah-muntah dan diare? Tahu nggak? Kita tahu. Nggak beritahu. Yang SMK 476 orang. Kalau sampai rumah sakit, dokter, kemudian infus, kemudian kamar, ambulan nggak ada, dan mereka diarenya tengah malam, hujan, gelap, lampu mati, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya sebagai bupatinya yang diamuk, padahal saya tidak tahu yang dimakan apa, yang dimasak apa, berangkat dari sini jam berapa, saya sama Pak Kepala Dinas yang dimarahin. Sebelumnya, Saudara, lebih dari 600 siswa di Saptosari Gunung Kidul, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu makan bergizi gratis. Siswa SMK Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Saptosari mengeluh mual, muntah, dan juga diare. Mereka langsung dilarikan ke puskesmas dan juga ke RSUD Saptosari. Dari data sementara, ada 186 siswa dari SMP Negeri 1 Saptosari dan juga 476 siswa dari SMK Negeri 1 Saptosari yang mengalami keluhan serupa. Selain siswa, 10 orang guru yang ikut mencicipi MBG juga mengalami hal yang sama. Alhamdulillah sudah ditangani oleh tim dokter. Tadi Dokter Anton sebagai kepala puskesmas sudah menyampaikan detail, termasuk pasien-pasien yang sekiranya harus dirujuk. Ada satu yang dirujuk di sini, yang masih harus dioksigen dan diinfus. Untuk yang lain sambil observasi. Dan kami minta juga Bu Kepala Dinas Pendidikan sekarang mengkonfirmasi kepala sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis dari dapur yang sama untuk diedukasi. Kepala sekolah menyampaikan ke siswanya jika ada yang masih bergejala untuk berkoordinasi dengan puskesmas tempat.
Sementara di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, kasus keracunan usai menyantap MBG terjadi di 4 kecamatan. 10 siswa dirawat di posko kesehatan Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat karena mengalami mual, pusing, dan juga diare. Sekretaris Desa Cibodas, Yuyu Wahyu bilang total keracunan mencapai 230 orang. 10 orang masih dirawat di posko kesehatan, merupakan korban yang baru. Kondisinya kebanyakan yang mereka rasakan itu ada mual-mual, terus pusing, terus ada lagi perutnya itu terasa sakit tentunya, terasa sakit. Di Jakarta, Saudara, 20 siswa SD Negeri Meruya Selatan 01 Kembangan, Jakarta Barat mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi salah satu makanan dalam paket MBG di sekolah. 13 siswa dirawat di ruang unit kesehatan sekolah, sementara 7 siswa lainnya dirujuk ke RSUD Kembangan. Setelah dicek, ada beberapa puding yang berbau, sementara warna telur kecap yang jadi salah satu menu nampak pucat. Makanan ini pun diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan siswa. Program MBG di SDN Meruya Selatan 01 kemudian dihentikan sementara untuk dievaluasi. Jadi memang ada 7 anak yang kami antarkan ke RSUD Kembangan, diperiksa di sana, dicek darah juga, tapi alhamdulillah hasilnya baik-baik saja. Kebetulan saya sudah kemarin mencium ada puding ya, puding coklat. Jadi kebetulan saya dikasih sampel 2 sama guru, yang satu itu pudingnya warnanya wangi coklat, tapi yang satu itu seperti apa ya, gosong ya, sangit gitu. Indikasi saya sih lebih ke puding ya. Atau ada telur juga yang kebetulan telurnya dikecapin. Agak-agak gimana ya, warnanya agak pudar gimana gitu ya. Mungkin agak curiganya mungkin di 2 makanan itu sih. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menyebut sejak program MBG berlangsung tidak sedikit anak Indonesia yang berat badannya naik. Dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Wakil Kepala BGN akan melibatkan orang tua siswa untuk lebih menjaga kualitas MBG. Akan utamakan meminimalisir ya barang pabrikan. Jadi ekonomi lokal nantinya bukan hanya sekedar petani, hasilnya petani ya, tapi juga hasil dari UMKM. Saya kasih contoh, di waktu-waktu tertentu misalnya ada sekolahnya lagi direnovasi atau ada lagi mungkin dapurnya lagi direnovasi, itu kan ada makanan kering, atau di bulan puasa atau anak-anak lagi libur panjang, tapi kita berikan namanya makanan kering bukan olahan. Nah kan selama ini sejauh ini ada diberikan biskuit, ada diberikan apa, nanti tidak. Nanti kita akan berikan roti, kue lokal gitu, yang dibuat oleh ibu-ibu PKK, yang dibuat oleh UMKM setempat, tentu dengan pengawasan dari kita punya ahli gizi, dengan standar-standar gizi yang misalnya ini loh ibu, bahan bakunya harus seperti ini, seperti ini. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran soal bahan baku dan lain-lain, juga menggunakan dari lokal itu dari sini ya Bu ya? Ya misalnya ini kan kalau ibu-ibunya yang buat pasti dia juga hati-hati Mbak, nggak mungkin dia akan membuat yang sembarangan, nanti yang makan kan anak-anaknya di sekolah. Jadi ibu-ibu di sekitar dapur itu akan kita libatkan, baik itu dalam organisasi mereka yang PKK atau yang UMKM, ini yang untuk makanan kering. Tetaplah di Indonesia Update, Saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi jalur Pantura Kaligawe masih terendam banjir. Sopir truk terjebak macet hingga 8 jam di jalur arteri. Indonesia Update kami lanjutkan dengan informasi angin kencang merobohkan puluhan tenda UMKM dan panggung musik di anjungan pantai Manakara Mamuju, Sulawesi Barat. Warga panik berlarian menyelamatkan diri saat angin kencang datang. Angin kencang ini memorak-morandakan tenda-tenda UMKM di anjungan pantai Manakara Mamuju. Selain merobohkan tenda UMKM, angin kencang juga merobohkan panggung musik.
Jadi semua terbawa angin ini barang-barangnya. Iya. Tenda hancur. Hancur tenda. Jadi ada kerugian ya karena barang-barangnya. Kerugian itu banyak. Tadi barang-barang sudah di sini semua. Iya, sudah siapa jual. Semua teman-teman UMKM hampir 100% itu barang sudah ada di lokasi. Kita ke berita lainnya, saudara. Perjalanan kereta api yang sempat terganggu akibat banjir di Semarang kini mulai kembali normal. Jalur stasiun Semarang, Tawang, Alas Tua saat ini sudah bisa dilalui 2 jalur. 2 jalur kereta api di petak stasiun Semarang, Tawang, Alas Tua sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas, yakni antara 5 hingga 20 km per jam. Hingga saat ini PT KAI Daop 4 Semarang terus melakukan normalisasi di jalur yang terdampak. PT KAI juga mengatakan perjalanan kereta api sejak Rabu malam sudah kembali normal, tidak ada pembatalan perjalanan maupun pengalihan perjalanan. Ya, KAI terus melakukan normalisasi jalur 2 hari terakhir, dan sejak tadi malam kita sudah membuka jalur hulu hilir. Kalau tadi malam kita membuka dengan 5 km per jam, pagi ini sudah bisa 20 km per jam. Dan ini bisa saja berubah ya, sesuai dengan hasil pengecekan dari jalur ini. Dan kita juga kemarin sudah mengoperasikan 2 lokomotif untuk tetap bisa beroperasi dengan lokomotif khusus. Tetapi pada saat ini untuk 5 km per jam sampai 20 km per jam ini sudah menggunakan lokomotif yang ada di keretanya masing-masing. Sebelumnya perjalanan kereta terganggu akibat jalur kereta api di kilometer 2 antara stasiun Tawang hingga Alas Tua Semarang terendam. Ada sekitar 16 pembatalan jadwal kereta dan juga 6 perjalanan kereta api yang harus memutar melalui jalur selatan. PT KAI Daop 4 Semarang menambahkan 21 ton batu kericak atau batu balas di jalur yang terendam. Banjir setinggi 60 cm masih merendam ruas Jalan Pantura Kaligawe Semarang menuju Demak. Truk terpaksa mengular di Jalan Arteri Yosudarso Semarang akibat tidak bisa menerjang banjir. Truk bermuatan sembako dan juga logistik terpaksa berhenti sejak pukul 2 dini hari dan baru bisa bergerak pelan pada saat air sudah mulai surut. Sopir truk mengaku mengalami kerugian besar akibat terlambat mengirim barang dan juga kehabisan solar selama terjebak kemacetan. Banjir yang sudah sepekan merendam wilayah Kaligawe hingga Genuk ini juga mengganggu aktivitas warga serta melumpuhkan perekonomian di sekitar jalur Pantura Semarang. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan penyedotan air agar lalu lintas kembali normal dan juga aktivitas ekonomi bisa pulih. Kita ke berita lainnya, saudara. Warga Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Patok Besi, Pantura, Subang, Jawa Barat dikejutkan dengan gumpalan busa berwarna hitam yang berterbangan di sawah dan juga perkampungan. Gubernur Jawa Barat pun menunggu Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelidiki asal-usul busa yang diduga berasal dari limbah ini. Awan ini mah, awan hitam. Budah. Sekilas tampak seperti awan. Namun setelah didekati warga, benda hitam yang melayang-layang di udara ini ternyata merupakan kumpulan busa. Busa-busa hitam itu kemudian berjatuhan di sejumlah titik, antara lain sawah dan permukiman warga di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Patok Besi, Pantura, Subang. Pagi-pagi tuh kayak bau spiteng. Menurut warga, tercium bau dari gumpalan busa yang diduga berasal dari limbah pabrik. Beberapa warga menyebut gumpalan busa yang disiram air meninggalkan noda hitam di tembok. Peristiwa ini membuat warga kaget. Itu baru terjadi pertama kali atau udah? Pertama kali. Itu bau atau gimana? Baunya sih asem, Pak. Bau asam. Ya awalnya pada liatin doang, Pak. Terus saya siram gitu. Pas disiramnya udah nggak ada, langsung nggak ada. Hilang gitu. Langsung hilang aja. Setelah kejadian itu ada lagi nggak? Nggak ada, cuma hari itu aja.
baru pertama itu juga. Nah, kalau sumbernya belum diketahui ya ini mah gitu. Ya kebanyakan orang bilangnya dari pabrik gitu, dari limbah pabrik. Cuma ini nggak tahu. Emang ada pabrik yang terdekat di sini? Ada. Pabrik apa? Pabrik di sini ada 2 yang paling dekat. Yang satu Peristiwa munculnya gumpalan busa berwarna hitam yang melayang di Desa Tanjung Rasa Kaler ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy menyebut akan menunggu hasil pengecekan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oh ya, gumpalan busa awan saya sudah minta nih, kan itu tim ya, kan tidak boleh disimpulkan oleh gubernur. Nanti tim dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pengecekan. Apa itu? Awan ini, awan hitam. Hingga kini, penyebab munculnya gumpalan-gumpalan busa hitam itu masih belum diketahui. Tim Liputan Kompas TV. Diduga terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah, seorang pekerja bangunan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi jatuhnya korban di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Selasa 28 Oktober. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, namun sementara dari keterangan sejumlah saksi yang merupakan rekan kerja korban diduga terpeleset saat membersihkan tangan ketika istirahat makan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk kepentingan otopsi. Informasi yang kita dapatkan di TKP bahwa pekerja ini berada di atas lantai 4 mengerjakan dinding, kemudian jatuh tergeletak di bawah di dekat tempat kerja. Sampai bisa jatuh itu kronologi ini seperti apa, Pak? Kami belum bisa memberikan keterangan hal itu karena kami masih sementara mengumpulkan bahan keterangan di TKP. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update akan kembali dengan informasi tuntut kesetaraan hak diangkat sebagai P3K. Guru dari sejumlah daerah di tanah air berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Sebuah hotel di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar yang berada di lantai 2 dan dengan cepat merembet ke kamar lainnya lantaran interior kamar yang terbuat dari kayu. Sejumlah pengunjung hotel panik dan berusaha keluar menyelamatkan diri, bahkan sempat terjebak di balkon hotel sebelum dievakuasi ke tempat aman. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Demo warga di depan DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur, ricuh. Mereka menuntut segera digelar Pilkades tahun 2026. Warga dari sejumlah desa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Sampang. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Kericuan mereda setelah Wakil Bupati Sampang menemui pendemo dan berjanji akan menggelar Pilkades serentak di tahun 2026 seperti tuntutan pendemo. Truk bermuatan hebel terguling di Jalan Pahlawan 1000, Kelurahan Lengkong Gudang Barat, Serpong, Tangerang Selatan. Sebelum terguling, truk menabrak trotoar hingga hancur. Sopir bilang dia kehilangan konsentrasi karena mengantuk. Ia mengaku sempat berusaha menghindari trotoar, namun justru membuat truk naik ke pembatas jalan hingga terguling. Sejumlah guru madrasah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan dalam kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Massa dari berbagai organisasi guru diantaranya PGIN, PGSI hingga PGMNI. Mereka meminta agar regulasi yang mengatur pengangkatan dan juga penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan guru dapat diseragamkan. Mereka juga menuntut kesetaraan perlakuan antara guru madrasah dan guru di sekolah negeri. Tujuan kita hanya satu, guru madrasah yang ada di madrasah swasta maupun di sekolah swasta di P3K-kan seperti yang lain. Itu kuncinya. Jadi dan kegiatan ini tidak instan, tidak sekali jadi. Kita ada proses sudah lama.
dari PGN khususnya dari 2018 kita audiensi dengan DPR, Komisi 8, Komisi 2, Balai, Komisi 10, Banggar, kemudian dari pemerintahan, Kemenak, Kemendikbud, BKN, kemudian KSP, kita sudah lalui semuanya dan puncaknya hari ini. Kita ke berita lainnya, saudara. Balita berusia 4 tahun terjatuh dari kapal saat menempuh perjalanan antar pulau di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa sekitar 1 km dari perkiraan terjatuh. Beberapa masyarakat melakukan pencarian korban yang jatuh di tengah laut. Korban ditemukan setelah 3 hari pencarian sejak dinyatakan hilang. Balita ini dilaporkan terjatuh dari kapal yang ditumpanginya saat berlayar dari Pulau Bangko-Bangkoang menuju Pulau Karangran, Kabupaten Pangkep. Diduga korban terjatuh saat orang tuanya tertidur di perjalanan. Alhamdulillah pada pukul 10 kami dari tim SAR menerima informasi bahwa korban terlihat di sekitar pulau 1 km, 1 mil dari LKK sementara yang kami plot. Dan tim langsung bergerak dan dibantu oleh masyarakat dan korban dievakuasi ke rumah duka. Saudara, kami tutup Indonesia Update untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.